وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Idza kanat adillatul masyru'iyyatul aqiqatu mustafidatun 'ala an-nahwi alladhi dzakarta fama hiya hujajun man ankaraha wa karihaha wa bima naruddu 'alaihim. Di sini apabila dalil disyariatkannya akikah itu banyak masyhur, ya, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, lantas apa hujah orang yang mengingkari akikah? Ternyata ada para ulama yang mengingkari adanya akikah. Mereka katakan akikah itu nggak disyariatkan atau nasikah itu tidak disyariatkan dalam Islam. Demikian ikhwah, ya. Ternyata ada para ulama yang tidak menyetujui adanya syariat akikah. Lantas apa dalil yang mereka pakai? Kan nggak mungkin mereka tolak ini hadis semua. Pastilah mereka punya dalih, pastilah mereka punya data sampai mereka menolak yang namanya syariat akikah terhadap seorang anak. Innama ankara haula'i masyru'atul aqiqah li qillati ilmihim wa adami ma'rifatihim bil akhbar. Mereka mengingkari adanya disyariatkan akikah ataupun nasikah itu dikarenakan dikitnya ilmu mereka dan karena tidak mengetahui, dan juga mereka tidak mengetahui tentang berita-berita ataupun hadis-hadis Rasulullah. Kama qala al-Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad. Summa innahum istadallu bi adillati la tasihhu lil hujjati bihal. Kemudian mereka juga menggunakan dalil dari hadis-hadis Rasulullah, tapi hadis-hadis yang mereka gunakan untuk mengingkari adanya syariat akikah itu hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil, alias tidak sahih. Baik. Wa qala al-Maimuni, berkata al-Maimuni, qultu li Abi Abdullah, aku berkata kepada Abi Abdullah yaitu Ahmad bin Hanbal, yathbutu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil aqiqati syai'. Dia bertanya, apakah benar ada hadis sahih tentang akikah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala, kata Ahmad bin Hanbal, ay wallah, betul lah, kenapa tidak? Demi Allah, ghairu hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ghulami sya'atan wa anil jariyati sya'at, untuk anak laki-laki 2 kambing, untuk anak perempuan 1 kambing. Faqultu lahu fatilkal ahadits allati ya'taridu fiha. Terus bagaimana dengan hadis-hadis yang mereka jadikan sebagai dalil untuk mengingkari adanya syariat akikah? Faqala, apa kata Imam Ahmad, apa komentar beliau? Laisat bi syai' la ya'bau biha. Hadis-hadis yang mereka jadikan sebagai dalil, sebagai dasar, sebagai dalil, itu hadis-hadisnya hadis yang tidak sahih dan tak perlu digubris tuh hadis, kata Imam Ahmad. Jadi intinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, hadis-hadis yang dijadikan untuk sebagai akikah, menolak yang namanya akikah, ternyata hadisnya nggak ada yang sahih, hadisnya hadis dhaif. Qultu, aku berkata, Maimun kembali berkata Imam Ahmad, amthalu mastadallu bihi qaulu sallallahu la yuhibbullahu al-uquq. Dalil yang paling kuat yang mereka gunakan untuk menolak adanya syariat akikah, yaitu ini yang paling kuat nih, ya. Tapi itu pun nggak bisa jadikan dalil. Tapi di antara semua dalil-dalil yang mereka yang lemah, di antara sekian dalil yang lemah itu ada yang kuat di antara yang lemah, gitu loh kira-kira. Ya. Apa itu? Yaitu mereka berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhibbullahu al-uquq. Allah tak suka dengan uquq, yang tadi kita baca. Ya. Kan Rasulullah ditanya oleh seseorang tentang masalah akikah. Su'ila Rasulullah SAW anil aqiqati. Nabi SAW ditanya tentang akikah. Lantas beliau mengatakan, Innallaha azza wa jalla la yuhibbul uquq. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla tak suka dengan yang namanya kedurhakaan.
Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi inilah yang mereka jadikan sebagai dalil. Inilah yang mereka jadikan sebagai dalil bahwasanya tidak ada disyariatkannya akikah. Ikhwah, sudah kita bahas kan yang lalu. Di situ Rasulullah tidak mengatakan, tidak mengingkari adanya akikah, tidak mengingkari adanya syariat akikah. Enggak. Tapi yang beliau tak suka adalah penamaan akikah. Demikian ikhwah. Yang beliau tak suka yaitu penamaan akikah. Makanya kan hadis yang telah kita bacakan tadi, ka'annahu karihal ism, sepertinya beliau tak suka dengan nama akikah. Ingat, jadi ketika Rasulullah katakan, ketika beliau menjawab pertanyaan tentang masalah akikah, beliau menjawab, innallaha azza wa jalla la yuhibbul uquq, Allah itu tak suka dengan kedurhakaan. Jadi di sini beliau menjawab itu bukan sebagai pengingkaran terhadap syariat akikah, tapi beliau tidak suka dengan nama akikah. Makanya disebutkan ka'annahu karihal ism, sepertinya beliau tak suka dengan nama akikah. Bukan mengingkari akikahnya. Karena apa? Karena setelah itu kan ditanya lagi oleh sahabat tadi, ahaduna yuladulahu, ya Rasulullah, ini bukan terkait masalah durhaka, tapi akikah yang artinya adalah menyembelih hewan untuk bayi yang baru lahir. Nah, barulah beliau katakan, man ahabba ayan suka falyan an waladi falyan suk. Barang siapa yang ingin menyembelih hewan untuk bayi yang baru lahir, maka silahkan dia lakukan. Kalau seandainya akikah yang beliau ingkari, tentu tidak ada kelanjutan ini. Tidak ada kelanjutan, barang siapa yang mau menyembelih hewan untuk bayinya yang baru lahir, maka silahkan. Tentu ini tidak ada. Jadi jelaslah bahwasanya ikhwah, kalau kita rentet ceritanya bahwasanya datang seorang sahabat bertanya tentang akikah. Kata Rasulullah, Allah tak suka dengan namanya durhaka, karena akikah itu juga termasuk di antara maknanya adalah durhaka. Makanya sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, bukan itu yang kami maksud. Yang kami maksud adalah menyembelih hewan untuk anak yang baru lahir. Oh, kalau begitu, barang siapa yang ingin menyembelih hewan untuk anak yang baru lahir, maka silahkan. Tandanya beliau tidak mengingkari akikahnya, tapi mengingkari penamaannya. Ikhwah, ya. Jadi jelaslah sudah tentang masalah tersebut. Dalil yang mereka pakai yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Baihaqi dalam kitab Sunannya, di mana Ali bin Husain bin Abi Rafi' maula Rasulullah Annal Hasan bin Ali ulida wa arada ummu Fatimah ayya uqqa an kabshaini, bahwasanya ketika lahir Hasan bin Ali bin Abi Thalib, maka ibunya, yaitu ibunya Fatimah, ingin mengakikahkan anaknya, yaitu Husain, yaitu menyembelih 2 ekor kambing. Faqala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, la ta'uqi anhu, jangan kamu akikahkan anakmu. Lakinna ahliki sya'ar ra'sahu summa tasaddaqi biwaznihi minal waraqi misafi sabilillah. Kata Rasulullah, jangan kamu akikahkan anakmu, tapi kamu cukurlah kepalanya, kamu cukurkan rambut kepalanya, kemudian rambut itu kamu timbang, kemudian setelah kamu timbang berapa beratnya, lantas kamu bersedekahlah dengan bersedekahlah dengan perak seberat rambut yang kamu timbang tadi. Demikian ikhwah. Jadi di sini dipakai dasar Rasul katakan la ta'uqi, jangan kamu akikahkan anakmu. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, hadis ini hadis dhaif. Jadi enggak bisa jadikan sebagai dasar pengingkaran syariat akikah. Kalaupun hadisnya hadis sahih. Nih, kalaupun hadisnya hadis sahih, itu juga tak menunjukkan pengingkaran terhadap syariat akikah. Kenapa? Karena Rasulullah maksudnya bukan melarang Fatimah untuk mengakikahkan anaknya. La ta'uqi, jangan kamu akikahkan. Bukan maksudnya mengingkari syariat akikah, tapi beliau katakan kepada Fatimah, kamu jangan akikahkan anakmu. Jadi aku yang mengakikahkan. Begitu ikhwah. Ya. Jadi beliau katakan kepada Fatimah, kamu jangan akikahkan. Maksudnya biar Rasulullah saja mengakikahkan. Demikian, makanya kan Rasulullah SAW akal Hasan wa Husain kabshan. Rasulullah SAW mengakikahkan Hasan dan Husain dengan kabshan, seekor kambing. Demikian ikhwah. Jadi di sini
menunjukkan kalau kita satukan hadis ini menunjukkan tidak pengingkaran terhadap syariat akikah, tapi beliau melarang Fatimah untuk mengakikahkan anaknya supaya biarlah beliau saja yang mengakikahkan cucunya, bukan Fatimah. Demikian. Itu kalau hadisnya sahih. Ini sudahlah hadisnya dhaif. Kalaupun sahih artinya juga nggak seperti itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Satu lagi dalil mereka yang mengingkari adanya syariat akikah. Apa itu? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal yahud ya'uqqu 'anil ghulam wa la ta'uqqu 'anil jariyah." Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang Yahudi itu mengakikahkan anak laki-laki dan tidak mengakikahkan anak perempuan. Di sini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunannya. Ini juga hadis dhaif, ya. Ini juga hadis dhaif. Kalaupun sahih tidak berarti itu larangan mengakikahkan anak. Bukan berarti juga tasyabuh dengan orang Yahudi. Justru akikah yang kita buat sekarang ataupun nasikah yang kita buat sekarang ini, yang syariatnya sekarang ini, itu malah menyelisih Yahudi. Apa bedanya? Orang Yahudi hanya mengakikahkan, hanya menasihkahkan. Ya, kita mulailah menamakan akikah dengan nasikah, kita tukar, ya, kita ubah pelan-pelan, ya. Orang Yahudi menasikahkan ataupun mengakikahkan anaknya hanya yang laki-laki saja, sementara yang perempuan enggak. Beda dengan kaum muslimin akikahnya yaitu untuk anak laki-laki sembelih 2 kambing, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Jadi kalaupun hadis ini sahih, tak juga bisa dijadikan dalil untuk pengingkaran terhadap syariat akikah. Ya, jadi jelas ya pemirsa rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ada 3 hadis yang ketiga-tiganya hadis itu tidak bisa dipakai sebagai dalil karena hadisnya dhaif. Kalaupun hadisnya sahih, tidak juga menunjukkan pengingkaran terhadap syariat akikah atau nasikah untuk anak yang baru lahir. Itulah ikhwah rahimanallahu iyyakum, ya. Insyaallah akan kita bahas berikutnya hikmah disyariatkannya akikah ataupun nasikah.